Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Games Academy. Video kali ini membahas episode yang kedua, yaitu terkait dengan tampilan antarmuka atau user interface pada ArchMap. Nah, sebelumnya dijelaskan bahwa penggunaan aplikasi ArcGIS itu bakal bekerja dengan ArchMap. Nah, pada ArchMap akan bekerja dalam suatu map project dengan file extension .mxd. Sebelumnya, lebih jauh, kita akan mengenalkan dari tampilan antarmuka pada ArchMap sendiri. Di sini kita jelaskan ada 7 dari tampilan antarmuka. Saya jelaskan. Yang pertama ada user interface menu, yang kedua ada toolbar, yang ketiga ada table of content, yang keempat map canvas, yang kelima adalah katalog, dan yang keenam ada toggle, yang ketujuh ada coordinate bar. Nah, baiklah, inilah tampilan dari user interface pada ArchMap. Jadi yang pertama ada menu, dapat dilihat di sini, merupakan sekumpulan perintah berbasis teks atau kata untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada ArchMap. Nah, menu-menu di ArchMap ini dapat dilihat ada file yang berisi untuk membuka file baru, ada new, dan open untuk membuka file yang sudah tersimpan sebelumnya. Lalu ada untuk save, untuk menyimpan. Lalu ada save as, untuk menyimpan kembali dengan nama yang baru. Lalu ada save a copy, untuk menyimpan, untuk memulai kembali. Lalu ada yang lainnya seperti print dan export map. Lalu ada analysis map di menu file. Lalu ada yang kedua menu edit, yaitu terkait dengan edit dari file di ArchMap yang sedang dibuat, seperti ada cut, copy, paste. Jadi seperti data-data yang sedang dikerjakan bisa di copy atau dan dipaste kembali seperti itu, dan di remove juga. Yang ketiga ada menu view, ada data view, layout view, dan sebagainya dapat dilihat. Jadi menu ini dapat mengatur dari tampilan pada tampilan di project map yang di ArchMap ini. Lalu yang keempat ada bookmarks, terkait dengan ada create bookmark dan manage bookmarks di ArchMap. Lalu selanjutnya ada menu insert, yang merupakan untuk memasukkan data pada project map yang sedang dilakukan di aplikasi ArchMap sendiri. Nah, ada data frame, text, dynamics text, ada picture, dan object. Nah, selanjutnya ada menu selection. Itu menu selection sendiri, yaitu untuk menyeleksi dari atribut atau lokasi pada nanti ada project pada di ArchMap sendiri, nanti dapat menseleksinya. Lalu ada geoprocessing, untuk memprosesnya akan diapakan pada project map ArchMap yang akan sedang dibuat, akan diapakan menggunakan menu-menu geoprocessing ini. Ada buffer, ada clip, intersect, union, merge, dissolve, yang akan selanjutnya mungkin akan dibahas pada episode selanjutnya. Lalu selanjutnya ada menu customize, terkait dengan adanya toolbar, penambahan toolbar, nanti ada sebagainya yang sudah kita tampilkan. Ada editor, ada standarnya, dan tools yang sudah ditampilkan. Jadi kita bisa mengeluarkan tools di tampilan ArchMap ini. Lalu selanjutnya ada menu Windows. Jadi untuk menampilkan yang tadi kita akan dijelaskan di user interface, ada table of content, ada katalog, dan search yang bisa ditampilkan di ArchMap-nya. Lalu ada menu yang terakhir ada help, untuk membantu kita terkait dengan aplikasi ArchMap sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada user interface yang kedua, yaitu toolbar. Toolbar yaitu yang berada di sini merupakan sekumpulan perintah berbasis icon atau tombol untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tools toolbar, klik kanan pada toolbar lalu pilih tools yang ingin diaktifkan. Jadi seperti ini, misalnya pada tools ini kita ingin mengaktifkannya, seperti ada ini, kita klik
klik ini sedang tidak aktif karena sedang tidak melakukan project. Jadi kita contohkan saja, kita misalnya klik penggaris di sini, kita bisa lihat penggarisnya di sini. Ini tools di dalam di Archmap, kita bisa langsung klik seperti ini dan seperti ini, langsung klik untuk mengaktifkannya seperti itu. Nah, klik lagi untuk tools ini, select elements. Nah, ada tools ini yang digunakan untuk project Archmap yang akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga ada table of content, yaitu di sini table of content, yaitu menampilkan daftar semua layer yang digunakan pada project Archmap yang sedang dikerjakan. Jadi ketika kita memasukkan layer-layer pada Archmap ini, semuanya akan terlist di table of content ini. Jadi akan menampilkan daftar-daftar layer yang ada di Archmap ini, seperti itu. Kemudian dari table of content. Lalu selanjutnya ada yang keempat, ada map canvas, yang merupakan menampilkan layer atau peta pada project yang sedang dikerjakan pada Archmap. Jadi kita untuk mengerjakan semua layer pada peta projectnya ada di sini, yang disebut dengan map canvas, seperti itu. Lalu selanjutnya ada katalog. Di sini katalog memiliki fungsi mirip Arch Catalog yang sudah dibahas pada episode sebelumnya, namun di sini dengan kapabilitasnya tuh lebih terbatas, seperti itu. Jadi fungsi katalog ini kan tadi untuk bisa juga masukkan data-data formatnya SHP. Jadi format SHP di Archmap ini merupakan data formatnya format vektor yang berisi bentuk dan isi koordinat seperti itu dan lokasi. Format SHP untuk di Archmap ini biasanya ada di sini. Kita juga bisa buat di katalog sini. Misalnya kita ada di toolbar connection. Nah, seperti ini dari katalog ini kita masukkan seperti itu. Lalu ada masuk di table of content yang sudah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan toggle. Toggle itu letaknya di sini untuk mengganti dari data view ke layout view. Jadi ini kan bentuknya view. Layout view itu untuk tampilan ketika kita sedang layouting peta. Nah, seperti ini. Inilah tampilan dari layout view sendiri. Letaknya ada di sini. Bernama user interface-nya yaitu toggle, seperti ini. Lalu selanjutnya yang terakhir ada user interface, yaitu koordinat bar di sini, yaitu fungsi untuk menampilkan koordinat kursor yang ditunjuk pada map canvas. Nah, jadi misalnya kita lebih jelas dengan menggunakan data view ini. Nah, kita lihat misalnya kursornya kita letakkan di sini. Nah, kita bisa lihat di bawah sini semuanya akan berubah ketika kursornya bergerak di wilayah peta yang sudah ada SHP ini. Jadi nilai SHP ini sudah bisa di-download di Indonesia Geoportal. Indonesia Geoportal bisa di situ juga. Lalu juga untuk wilayah-wilayah Indonesia bisa di Indonesia Geoportal. Kalau yang untuk wilayah dunia dapat di StatSilk untuk mendownload SHP yang sudah ada koordinatnya. Jadi untuk mempermudah sudah ada koordinat pada wilayah-wilayah yang akan dibuat kita peta lebih lengkapnya, seperti itu. Jadi berisi koordinat. Jadi menampilkan koordinat kursor yang ditunjuk pada map canvas seperti ini. Nah, baiklah. Sekian dari saya terkait dengan tampilan pada ArcGIS tentang user interface. Selanjutnya akan saya lanjutkan di episode selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.